pose yang digunakan. Pada hari ini saya mendapat tugas dari pendidikan CGP itu adalah men-sharingkan kepada semuanya yang ada di sekolah ini tentang materi yang menurut saya itu bagus banget untuk kita bisa terapkan di sekolah kita. Jadi hari ini saya akan men-sharingkan tentang pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, apakah kami semuanya sudah siap untuk belajar bersama? Siap ya. Hari ini kita semua, saya akan menjelaskan satu tentang pemahaman tentang budaya positif itu seperti apa. Kemudian ada beberapa konsep dalam budaya positif itu yang perlu kita ketahui bersama. Ada paradigma belajar yang baru, kemudian disiplin positif seperti apa, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kita dari segitiga restitusi. Mungkin itu ada beberapa hal yang baru ya, yang sebelumnya kita baru dengar dan nanti kita akan belajar bersama. Kemudian nanti di akhir kita akan berbagi pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif. Sebelum kita memasuki materi yang baru, ada dua pertanyaan yang saya ingin semuanya untuk menjawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang mau menjawab setuju atau tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Sepertinya Miss sendiri ingin menjawab setuju atau tidak setuju, Miss? Setuju, Miss. Setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, kita kunci jawabannya sendiri ya, nanti kita bahas bersama. Pertanyaan yang kedua, memberi reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Mungkin Miss Firka? Setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini? Setuju bahwa memberi reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, tadi dari Miss Lili, Miss Firka sudah memberikan tanggapannya bahwa ternyata Miss Lili dan Miss Firka setuju. Miss Lili pertama setuju hukuman bisa membuat anak-anak disiplin. Dan Miss Firka setuju kalau kita memberikan reward penghargaan ke anak itu dapat meningkatkan motivasi. Nanti kita akan belajar bersama. Sekarang di dunia pendidikan itu ada perubahan paradigma. Ini kita lewati aja ya. Tentang kontrol guru. Jadi kita punya paradigma yang baru. Dari Gessler itu mengembangkan teori kontrol, teori pilihan. Jadi ada paradigma bahwa ilusi bahwa guru itu yang mengontrol murid di kelas. Misalnya guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid, bahwa semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan ya. Anak mau berperilaku positif, ya pasti ada tujuannya. Entah dia ingin punya teman banyak, entah dia ingin dipuji oleh gurunya. Tapi ada juga ketika anak-anak berperilaku negatif, sebenarnya mereka juga punya tujuan sendiri. Nah, ada paradigma yang pertama bahwa guru itu yang mengontrol murid. Jadi perilaku yang diterapkan di kelas itu dikontrol oleh guru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu adalah paradigma yang lama bahwa semua penguatan positif, entah kita memberikan ujian, entah kita memberikan reward, itu akan efektif dan bermanfaat. Jadi pada hal ini membuat murid itu menjadi tergantung pada pendapat guru. Jadi, biar aku mendapat ujian dari guru, berarti aku harus bersikap seperti yang guru inginkan. Misalnya, kita bilang di kelas, anak-anak yang bisa berkenan nanti Miss akan beri bintang. Otomatis anak di kelas akan apa? Dia akan berusaha mengikuti apa yang diinginkan guru. Jadi aku pengen dapat bintang, jadi aku akan beri tenang. Itu ya yang kedua. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketika
ketika mereka berbuat salah kita mengkritik, itu membuat anak itu menjadi merasa bersalah dan dia akan menuju ke identitas gagal anak. Padahal kita kan berharapnya mereka punya identitas diri yang positif. Terus yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memilih hati dan memaksa. Jadi kita di kelas ada paradigma lama bahwa kita itu bisa memaksa anak. Ya seperti tadi dengan memberikan reward atau memberikan hukuman misalnya atau memberikan pujian, itu sebenarnya juga ada sedikit pemaksaan dari kita. Nah sekarang ini ada dua perubahan paradigma. Yang pertama, kita dulu pernah belajar yang namanya paradigma stimulus respon dari Pavlov itu ya. Kalau kita beberapa waktu yang sudah belajar di dunia pendidikan di S1 PAUD atau S1 psikologi, pasti kita juga belajar tentang teori psikologi 1 dari Pavlov tentang stimulus respon. Dari stimulus respon itu diketahui bahwa kebutuhan kita itu sama, disamakan dalam satu lingkungan itu harus sama. Padahal dari teori kontrol ataupun yang dari Gessler tadi, kebutuhan kita itu beda-beda. Orang berperilaku dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua, dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di pilihan atau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik dia positif atau negatif ya. Tapi kalau dari stimulus respon itu yang dilihat hanya perilaku buruknya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi dari teori kontrol hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Jadi istilahnya kita juga tidak bisa memaksa anak, karena anak juga harusnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Stimulus respon ya, kita melakukan sesuatu pemaksaan saat kita sudah menuju dengan berbagai macam cara, gagal, sehingga kita pakai cara pemaksaan. Tapi di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita akan sama-sama belajar. Kemudian terakhir di stimulus respon, modelnya itu berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Di kelas ada guru yang menang, berarti ada anak yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, semua modelnya itu berpikir menang dan menang. Nah, dalam materi budaya positif, kita itu lebih sebenarnya memahami tentang disiplin yang positif. Karena selama ini kita tahu bahwa disiplin itu biasanya dihubungkan dengan tata tertib, dengan teratur, kepatuhan. Ada juga hubungan dengan hukuman, berhubungan dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kita itu melihat disiplin itu seperti itu, kita harus mengikuti sesuai aturan. Ternyata dari Dian Gosen mengatakan bahwa disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita yang ada agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kalau tadi kita melihat ini loh, tujuan mulianya itu adalah menginginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai itu kita mengatakan ada nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tapi bersifat universal dan lintas budaya, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Dalam nilai kebajikan ini mungkin saya akan share contohnya ya. Karena tadi di slide ini ada 6 institusi atau organisasi yang membuat nilai-nilai kebajikan. Nah, dari beberapa hal ini kita bisa ambil ya. Sebentar, saya akan buka dulu. Baik, saya akan memaparkan beberapa contoh dari institusi atau organisasi yang menjabarkan tentang nilai kebajikan. Yang pertama, yang kita pahami bersama tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ada dari ke-6 elemen itu, ternyata itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah universal.
Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi ini dari profil pelajar Pancasila itu masuk di dalam nilai kebajikan. Kemudian ada dari Ramelius program itu ada beberapa nih, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas. Nanti di semuanya akan saya beri modulnya ini ya, karena ini nilai kebajikan universal itu kita juga nanti akan gunakan saat kita membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya bagikan kemudian dari 9 pilar karakter, kemudian dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nanti ini akan saya tayangkan lagi untuk kita belajar saat belajar tentang keyakinan kelas. Oke, kita kembali ke slide dulu ya. Selanjutnya, nah hari ini kita akan masuk langsung ke teori motivasi hubungan penghargaan restitusi. Seperti tadi di pertanyaan awal itu saya menanyakan tentang pemberian reward, kemudian hukuman, apakah itu masih bisa digunakan dalam pembelajaran kita atau tidak. Yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, motivasi perilaku manusia ini tujuannya dari disiplin positif, yaitu kita menanamkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi motivasi ada dua, eksternal dan internal. Eksternal itu kita melakukan sesuatu karena apa? Kalau motivasi eksternal, kita melakukan sesuatu karena misalnya menghindari hukuman. Kita nggak mau dihukum. Ini kita bercermin dari diri kita sendiri ya, bukan sebagai hubungan kita dengan murid, tapi kita dengan diri kita sendiri. Misalnya tentang berangkat sekolah. Nah, kita ada peraturan dari kepala sekolah jam 6.45 itu paling lambat kita harus sampai di sekolah karena jam itu sudah mulai pembelajaran. Kalau kita mempunyai motivasi eksternal, kita akan berangkat sekolah. Wah, aku harus 6.45 harus sampai sekolah karena jangan sampai aku dinilai penilaian kinerjaku jelek. Kita menghindari ketidaknyamanan, kita ingin mendapatkan sesuatu atau kita berharap aku mau belajar masuk sekolah tepat waktu agar aku mendapat ujian dari kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi internal, eksternal. Tapi kalau kita punya motivasi internal untuk menghargai diri kita sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Misalnya tentang disiplin masuk sekolah 6.45. Kalau kita punya motivasi internal, aku harus berusaha masuk sekolah 6.45 itu terakhir paling lambat masuk di sekolah karena misalnya saya ingin menyiapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Jadi itu motivasi dari diri kita, bukan dari yang di luar diri kita. Bagusnya adalah kita memiliki motivasi internal dalam hal apapun ya, bukan hanya tentang disiplin waktu kita, tapi dalam hal apapun. Kemudian, nah ini tadi yang penghargaan ya. Penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Karena penghargaan itu kita meminta anak atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan kita. Kalau anak bisa duduk tenang, Miss akan memberikan bintang. Berarti itu kan kita meminta atau membujuk anak melakukan seperti yang kita inginkan agar kelas itu tenang. Jadi kita memberikan penghargaan. Nah, dampak dari pemberian hukuman dulu ya yang pertama ya. Penghargaan itu menghukum. Artinya apa? Ya tadi karena anak-anak tidak punya pilihan. Dia kalau mau dapat bintang, oh ya berarti aku harus duduk tenang. Jadi dia tidak mempunyai pilihan. Kemudian tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan baik dengan temannya, baik dengan gurunya. Kemudian kualitas anak juga turun, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal. Anak berperilaku seperti itu karena itu dia menghindari hubungan, dia menghindari ketidaknyamanan, dia ingin mendapatkan sesuatu dari berarti kan itu kita malah meningkatkan motivasi eksternal mereka.
Nah, sekarang untuk kita bisa memberikan apresiasi kepada anak-anak, hal yang perlu kita lakukan itu adalah kita memberi dukungan secara khusus. Perilaku apa yang diperlihatkan anak-anak itu secara khusus yang kita sampaikan, kemudian dilakukan secara pribadi, kemudian pengakuan itu kepada semua murid bergantian. Jadi jangan sampai kita terlupakan ada satu anak yang sama sekali belum pernah mendapatkan apresiasi dari kita. Jadi semua murid itu bergantian, kemudian konsisten dan fokusnya pada proses ya. Ketika kita memuji anak bisa menggunting atau mewarnai dengan rapi, kita jangan lihat hasil akhirnya, tapi lihat prosesnya bagaimana usaha anak itu untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ini bisa lihat di depan ya, hukuman dan konsekuensi itu ternyata hal yang berbeda. Yang pertama dari hukuman, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat anak sakit baik secara fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak otomatis akan membenci kedisiplinan, paksaan, lalu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri, mempunyai konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi mereka juga akhirnya menjadi anak yang marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Tapi bedanya dengan konsekuensi itu sudah ada aturan dulu. Yang pertama sudah diterapkan di kelas. Ketika anak melanggar, ada sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu spontan dilakukan, kita lagi ngapain anak, kita langsung beri sesuatu hukuman spontan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah diatur, sudah ada kesepakatan dalam satu kelas. Ketika anak melanggar, nah sesuatu itu harus terjadi. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya juga baik. Anak jadi belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu konsekuensi. Nah, namun dari hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya disiplin yang positif, tapi bisa membuat identitas gagal bagi anak-anak. Yang pertama hukuman, otomatis hukuman itu akan menciptakan identitas gagal bagi anak. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang mungkin juga bisa dilihat di slide di depan, bahwa hukuman itu murid akan membenci peraturan. Peraturannya adalah kamu harus apa, kamu harus apa. Ini adalah hukuman, ini hal yang negatif. Nah, kalau dari konsekuensi itu sebenarnya sudah masuk disiplin, tetapi ternyata itu masih sesuatu yang netral, yang yang biasa gitu ya. Nah, ternyata dalam penerapan disiplin positif ada satu hal yang penting yang bisa menciptakan identitas sukses bagi anak-anak dengan cara yang positif, yaitu yang namanya restitusi. Nanti kita akan sama-sama mengupas lebih dalam lagi tentang restitusi. Kalau dari tabel ini diperlihatkan, restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, kemudian korban juga mendapatkan ganti, masalah akan terpecahkan, anak mendapatkan penguatan. Fokusnya pada pemecahan masalah untuk mencari solusi. Lalu di situ juga kita bukan langsung menjudge anak salah, tapi kita mengatakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu yakini, bagaimana cara memperbaiki permasalahan, dan akhirnya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi itu adalah penerapan disiplin positif untuk menuju anak-anak memiliki identitas yang sukses. Oke, kita masuk ya yang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan anak mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang seperti apa yang mereka inginkan tujuan mulianya itu dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ada 9 hal yang saya tuliskan. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ketika kita menyelesaikan satu permasalahan anak satu dengan yang lain, kita
Jadi bukan hanya sekedar menembus kesalahan, oh ya aku bersalah terus langsung meminta maaf, itu juga mulai kita dilihat lagi melalui tahapan-tahapan nanti yang kita pelajari. Kemudian ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut anak untuk melihat di dalam dirinya, mencari kebutuhan dasarnya. Nah, restitusi dini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakternya, bukan tindakan, bukan perilaku mereka. Lalu fokus pada solusinya pemecah masalah dan membuat murid yang bersalah itu bisa kembali kepada kelompoknya, artinya diterima lagi oleh kelompoknya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama dengan kepala sekolah ya, sudah bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan, tapi kita sekarang paradigma yang baru yaitu kita menyebutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menggunakan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan. Misalnya contoh keyakinan ya, kami guru dan murid saling menyayangi, semangat, peduli, itu adalah keyakinan kelas. Nah, kita bisa melihat keyakinan kelas contohnya apa saja sebenarnya. Kembali lagi ke tujuan mulia yang ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Sekarang ini ada peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini ada peraturan di dalam kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau menurut Miss, nanti silakan siapa yang menjawab. Kira-kira kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, kata-katanya itu akan yang seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin kita bisa lihat dari ini ya, dari ini ya. Nah, apakah terlihat? Kita pakai yang proyek nilai-nilai kebajikan. Misalnya ada peraturan kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Miss, mana keyakinan kelas yang bisa dimasukkan? Mungkin bisa dilihat dulu. Tanggung jawab. Oke, kita simpan. Saya simpan ya. Kemudian yang kedua, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu peraturan. Kalau kita masuk keyakinan kelas, kira-kira yang seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Yang apa, Miss? Belas kasih. Oke. Ya, setiap orang punya persepsi keyakinan kelas berbeda, nggak masalah. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk kemana? Kalau kita lihat dari nilai kebajikan ini, keyakinan kelasnya yang cocok yang apa ya kira-kira ya? Apa misalnya? Oh iya betul, disiplin, betul misalnya. Oke, kita lihat berikutnya. Yang ini aja, gunakan masker. Kira-kira masuk kemana? Gunakan masker. Kesehatan. Oke, menurut saya ini kesehatan. Ya. Kebersihan. Oke. Nah sekarang kita lihat ya. Saya sudah menuliskan beberapa yang pertama. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, tanggung jawab. Misalnya seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, nanti bisa disiplin. Kita bisa bilang berkomitmen, itu adalah keyakinan kelas. Gunakan masker, kesehatan, kebersihan, atau bergantian atau menunggu giliran. Kita buat keyakinan kelasnya adalah bersabar. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita itu bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ada 6 institusi atau organisasi. Bahkan kita juga bisa memasukkan dari profil pelajar Pancasila. Dan di sekolah kita sudah menerapkan ya di semuanya, di kelas-kelas kita. Misalnya di kelas ini juga ada keyakinan kelas, ada apa ya? Ada tanggung jawab, ada mandiri.
patriarki. Jadi ternyata kita sudah belajar untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas di kelas oren ini berbeda dengan keyakinan kelas di kelas biru, hijau, dan kuning. Jadi kita juga membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas kita. Kita sudah sama-sama belajar tentang keyakinan kelas ya semuanya. Nah, hari ini kita akan menggali tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar yang paling tidak itu ketika kita semua kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka kita akan bisa menciptakan dunia yang berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, survival. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu terkait dengan secara fisiologis kita. Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan pakaian, kita membutuhkan tempat tinggal, dan itu adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita mempunyai kebutuhan dasar yaitu cinta dan kasih sayang diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita membutuhkan kebutuhan dasarnya yaitu kebebasan. Lalu ada kesenangan dan juga penguasaan. 5 hal ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita miliki sehingga kita bisa menciptakan dunia yang nyaman, yang berkualitas bagi diri kita. Untuk kebutuhan dasar nanti kita akan belajar di waktu tersendiri. Ada beberapa simulasi pertanyaan-pertanyaan di mana kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kalau ada permasalahan ini itu sebenarnya anak atau kita itu mana ya kebutuhan dasar yang belum kita penuhi. Nanti kita akan ada sesi tersendiri begitu ya. Nah, sekarang terkait dengan disiplin positif penerapan kita di kelas, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ada 5, yang pertama kita akan membahas kita sebagai penghukum. Ini sesuatu yang sangat negatif ya kalau kita berada posisi kita di kelas sebagai penghukum. Ini adalah sesuatu yang negatif karena penghukum ini pasti akan menggunakan hukuman secara fisik bahkan juga secara verbal. Secara fisik bisa menghukum anak suruh berdiri di pojok atau menyendiri dengan teman-temannya. Secara verbal kita mengatakan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti hati anak. Lalu dari posisi kita sebagai penghukum, kita tuh senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita. Gitu ya. Anak harus dituntut harus seperti ini. Anak mau memperhatikan gurunya harus seperti ini. Nah, contoh kata-kata kita kalau kita posisinya sebagai penghukum di kelas itu ada, misalnya, kamu yang telah saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Mungkin kita sama-sama belajar ya, itu juga saya juga belajar untuk hal itu, mengulang kembali di kelas. Apakah pernah saya atau di semuanya pernah sebagai ada posisi di sini sebagai penghukum kepada anak. Kemudian posisi yang kedua yaitu kita membuat merasa bersalah. Di sini nada gurunya sudah tidak tinggi seperti tadi ketika kita sebagai penghukum, guru itu bersuara lebih lembut. Nah, kalau guru membuat suasana di kelas itu hening, sepi gitu ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau mereka bersalah, atau yang sedang melakukan kesalahan mereka sangat-sangat merasa bersalah dan menyamping. Jadi guru membuat sepi kelas, tapi suara guru sudah mulai agak lembut. Nah, dari posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka. Mereka akan merasa tidak berharga dan mereka telah mengecewakan orang lain. Contohnya misalnya, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Dia sudah pakai suara tinggi, tapi dia suara lembut, rendah, tapi dia guru membuat anak tidak nyaman karena ibu sangat kecewa sekali dengan Tuhan. Atau misalnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak? Misalnya seperti itu. Lalu kita membuat anak-anak merasa bersalah. Misalnya bagaimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu telah berbuat seperti ini, bagaimana? Itu membuat anak
belajar posisi kontrol yang ketiga. Posisi kita sebagai teman. Nah, di sini guru juga suaranya lembut, guru tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi, melalui tujukan, melalui ajakan. Di sini posisi guru itu bisa positif dan negatif. Nah, dengan posisi kita sebagai teman, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Contohnya ini misalnya, kita sebagai teman ya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat nggak bantu ibu selama ini? Apa kita sebagai teman? Ya udah kali ini nggak apa-apa. Kamu berangkat mainan misalnya, ibu yang akan membereskan. Itu kita posisi sebagai teman. Tapi kita juga perlu mengukur posisi kita sebagai teman itu hal yang positif atau yang negatif. Nah, misalnya saya punya pengalaman posisi saya sebagai teman. Di kelas ada anak yang coret-coret meja pakai krayon. Saat itu ketika belajar tentang paradigma baru ini, saya melakukan hal sebagai posisi teman di sini. Ayo, nggak kasihan kelas sama Miss Nana, harus bersihin meja, padahal ini sulit. Nah, itu waktu itu saya menempatkan diri sebagai teman kepada anak, tapi ke hal yang negatif. Nah, ada posisi yang berikutnya yang keempat, yaitu kita sebagai pemantau. Kita mengawasi anak. Mengawasinya itu yaitu berdasarkan dia taat dengan peraturan dan konsekuensi atau tidak. Misalnya, loh kamu melakukan ini, peraturannya apa, coba diingat-ingat. Atau kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita memantau perilaku anak, tapi kita berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang sudah disepakati di dalam kelas. Yang kelima, posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang positif, yang baik sebenarnya sebagai kita sebagai pendidik dalam kelas, yaitu guru berbuat sesuatu dengan murid. Jadi ada kolaboratif antara guru dan anak. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka untuk menemukan solusi. Murid juga diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Jadi ini ada kolaborasi. Juga fokusnya ke prosesnya. Misalnya, apa yang kita yakini atau apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini posisi kita, posisi manajer sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer ini adalah yang terbaik. Nah, mungkin di semuanya mengatakan bahwa wah, kalau kita sama-sama di dunia pendidikan anak usia dini ya, sepertinya untuk menuju ke posisi kontrol ini sangat sulit, karena di sini memang harus ada diskusi, keterbukaan anak, lalu juga meminta anak kreatif untuk membuat solusi untuk permasalahannya. Jadi dari kelima posisi ini kita berharap, saya pun juga belajar untuk tidak ada di dalam posisi sebagai penghukum. Jangan sampai ini kita lakukan kepada anak-anak kita. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah juga mulai kita minimal ya, maksudnya kita mulai hilangkan juga, karena itu ternyata juga membuat identitas yang gagal bagi anak. Kalau kita belum bisa sampai ke posisi manajer, kita masih bisa sebagai posisi sebagai teman yang positif ya. Misalnya kita membantu anak membereskan mainannya misalnya, kita juga mengajak dia untuk membereskan. Nah, pemantau kita bertahap melakukannya, manajer, dan ini nanti kita yang akan bahas bersama-sama dalam slide berikutnya, yaitu tahapan supaya kita bisa mempunyai posisi kontrol sebagai manajer itu bagaimana. Di sini untuk menjadi posisi yang manajer kita membutuhkan yang namanya segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar bersama ya, restitusi itu adalah upaya kita untuk anak kembali ke dalam kelompoknya mereka mempunyai tujuan yang mulia seperti itu ya. Nah, ada 3 tahapan yang harus dilakukan untuk kita menciptakan hal ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah,
ada segitiga restitusi seperti ini. Paling besar itu ada menstabilkan identitas. Di situ setiap orang di dalam menstabilkan identitas kita yakin bahwa ini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Anak mendorong temannya, kita bisa katakan, oh, Miss juga pernah melihat ada temanmu yang mendorong. Nah, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu di dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian ada di tahap validasi tindakan yang salah. Di sini kita mengatakan bahwa tentu anak punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu lebih kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang mereka ingin penuhi. Lalu tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, ini masuk ke dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Bila kita mengkritik, maka itu akan tambah membuat dia ada di posisi gagal. Kita bisa menggunakan beberapa kata-kata yang saya contohkan di sini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu mencari solusi. Kamu berhak melakukan itu. Jadi, dari tahapan menstabilkan identitas ini, kita itu meyakinkan anak bahwa perbuatan itu pernah dilakukan oleh orang lain. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan ya perilaku anak yang buruk itu kita benarkan, tapi kita membuat anak-anak itu mengerti, oh ternyata mendorong teman itu juga pernah dilakukan oleh teman lain. Tapi makanya kita nggak sampai di situ. Kita harus masuk ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, seperti tadi poinnya adalah semua tindakan perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar yang tadi kita pelajari bersama. Di bawahnya ada contoh beberapa kalimat dengan nada tidak menghakimi. Misalnya ya, padahal kamu bisa ya sebenarnya melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Kamu bisa ya melakukan yang lebih dulu dari mendorong teman ya. Di situ kita memvalidasi tindakan salah mereka. Lalu yang kedua misalnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu pasti bangga pada dirimu karena kamu masih menjadi sesuatu yang kamu tidak. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menjalankan sikap itu. Jadi ini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan saat kita memvalidasi tindakan salah sana. Kita nggak langsung menjawab, kamu salah, sudah mendorong temanmu, nggak boleh seperti ini. Bukan, kita bukan masuk ke situ. Tahapan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di sini ketika identitas sukses anak tercapai, perilakunya sudah divalidasi, maka anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai. Kita masukkan ke keyakinan kelas. Misalnya kita mengatakan apa yang sudah kita percaya sebagai kita percaya di dalam kelas. Apa yang nilai yang sudah kita sepakati? Menurutmu bayangan kelas kita yang ideal itu bagaimana? Kamu mau jadi kelas seperti apa? Jadi di sini kita bukan memberi solusi itu bukan dari guru, ya. Solusi itu datang dari mereka. Mereka itu berupaya mencari solusi untuk permasalahan mereka. Dan dengan kita menegaskan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Itu yang kita ingatkan. Apa ya nilai yang telah kita sepakati? Ya, baik semuanya ini materi hari ini saya mau sharingkan ya pemahaman tentang paradigma belajar yang baru. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang teori motivasi perilaku. Berharapnya setelah kita belajar pada pagi hari ini, berikutnya kita belajar untuk mempunyai motivasi yang berasal dari diri kita ya. Motivasi internal itu yang akan membuat kita istilahnya bisa punya tujuan-tujuan yang baik ke depannya bagi diri kita ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang teori tentang hukuman,
Miss Lin dan Miss Vita terkait dengan ini ya. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saat kita belum belajar bersama-sama, kita memang menganggap ya benar, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saat itu anak bisa langsung mengerti, misalnya tidak mengganggu temannya, langsung dia berhenti, tidak langsung sudah berhenti nggak mengganggu temannya. Berarti kan saya sudah berhasil mendisiplinkan anak. Tapi ternyata setelah kita belajar dengan cara hukuman ini jangka waktunya itu hanya pendek. Hanya saat itu anak-anak mengerti tentang disiplin, oh aku tidak boleh mengganggu temanku. Hari berikutnya pasti si anak akan melakukan hal yang sama. Kemudian kita juga belajar apakah memberi reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita sudah mengupas beberapa hal tadi, bisa jadi reward itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, tapi itu akan menjadi ketergantungan bagi anak. Reward itu artinya bukan sesuatu yang sangat bermakna bagi anak-anak, karena oh kalau aku mendengar kami dapat bintang, besok dapat bintang, besok dapat bintang, sehingga reward itu artinya tidak bisa meningkatkan motivasi belajar mereka, karena mereka hanya ingin mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan dari guru. Jadi hari ini kita sudah istilahnya terbuka sedikit ya, semuanya ada paradigma baru yang perlu kita mulai pelan-pelan kita terapkan di dalam pembelajaran kita terkait dengan disiplin positif. Nah, berikutnya terkait dengan keyakinan kelas. Terima kasih semuanya kemarin juga dengan kepala sekolah sudah sama-sama sharing membuat keyakinan kelas dengan dari kami CGP juga memberi masukan kepada kepala sekolah. Lebih baik kita sudah mulai mengganti yang namanya peraturan sekolah menjadi keyakinan, dan itu sudah kita lakukan bersama-sama. Kemudian terkait dengan restitusi, segitiga restitusi dalam menyelesaikan satu masalah di dalam kelas, berharapnya setelah kita belajar pada hari ini kita tidak langsung menjudge anak kesalahan mereka. Kita tidak langsung melihat kesalahan mereka, tapi kita perlu meneliti perlahan-lahan ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk mereka akhirnya bisa memberikan solusi dari mereka sendiri. Solusi atas permasalahan itu jangan dari kita ya. Kalau dari kita itu sama aja kita juga istilahnya memberi konsekuensi atau kita memberikan sesuatu yang harus dengan cara kita. Adalah tujuan dari segitiga restitusi itu akhirnya mereka mengarah kepada mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Memang ini kita perlu belajar, tidak bisa hanya dalam satu hari ini ya semuanya. Kita perlu latihan, praktek setiap hari. Nanti lama-lama pasti kita bisa menerapkan yang namanya restitusi ini, karena ini adalah salah satu poin penting untuk menciptakan identitas sukses anak dengan cara yang positif. Nah, kemudian beberapa materi-materi yang kami dapatkan, karena kebetulan di SDTH ini ada 3 guru yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ada banyak ilmu baru. Kalau tidak kami juga mau sharekan ke teman-teman. Ternyata dari materi yang budaya positif ini, kita bisa terapkan itu bukan hanya di sekolah, tapi kita juga bisa terapkan di rumah. Kebetulan karena kita juga sebagai guru di rumah juga sebagai ibu, kita bisa menerapkannya sehingga anak kita juga merasa ketika melakukan satu kesalahan itu tidak merasa menjadi rendah diri, merasa tidak mempunyai harga diri, merasa bersalah, menjadi anak yang tidak nyaman. Ternyata hal-hal ini juga bisa kita terapkan di lingkungan rumah. Saya ada beberapa foto yang menunjukkan saya melakukan beberapa hal. Misalnya ini pengalaman diri saya terkait dengan motivasi internal. Jadi saat beberapa waktu lalu office boy atau yang biasanya membersihkan kelas kita itu kan nggak masuk ya, tidak masuk sekolah. Kita melihat dalam kelas kotor sekali, belum disapu selama 2 hari karena kebetulan OB-nya nggak masuk 2 hari.
Sehingga saya mempunyai motivasi internal, saya menyapu sendiri karena saya bertanggung jawab dengan kebersihan kelas. Karena saya ingin anak-anak nyaman saat belajar dan bermain. Di sini saya mempunyai motivasi internal. Kalau saya punya motivasi eksternal, saya akan foto ini, lalu saya akan share di grup sekolah menunjukkan bahwa kepada kepala sekolah misalnya ya, ini loh Miss, saya adalah orang yang misalnya apa ya, yang perlu menjadi contoh buat teman-teman karena saya menyapu sendiri bertanggung jawab itu kalau saya ingin mendapat ujian dari kepala sekolah, mendapat ujian dari teman lain. Tapi karena motivasi internal, ingin bertanggung jawab dengan kelas sendiri, kebersihan kelas sendiri, karena untuk kenyamanan belajar anak. Kemudian ada pengalaman berikutnya. Ya, berikutnya pengalaman di rumah saya juga terapkan di rumah, yaitu saya mendampingi anak saya yang sudah belajar remaja, dia yang selalu asik dengan bermain HP di kamarnya. Saya nggak langsung yang memarahi atau bagaimana menjelaskan seperti apa, tapi saya mendekatinya, saya melihat tapi bersama-sama. Di situ saya pelan-pelan mencari solusi bersama dengan Nathan, kira-kira apa ya lebih asik lagi kalau kita lakukan bersama-sama. Kemudian, nah ini saat di rumah ada dua kakak beradik yang sedang berebut cat air sampai si adik menangis. Saya tidak langsung menjudge supaya harus langsung minta maaf gitu lah ya, tetapi berdiskusi dengan mereka untuk mencari solusi bersama. Nah ini saya melihat sendiri kejadian di sekolah. Waktu itu ada Safira dan Safira yang berebut ingin naik sepeda di sekolah. Lalu saya mengajak mereka berdua untuk mencari solusi bagaimana. Ternyata mereka punya ide yang bagus. Mereka sepakat untuk bergantian. Yang pertama Safira yang di depan. Ketika kembali ke tempatnya Safira yang di depan. Jadi mereka akhirnya bisa bermain bersama, mereka bisa menyelesaikan masalah bersama. Baik, terima kasih semuanya. Ini adalah pemaparan sharing pemahaman saya tentang budaya positif. Kemudian saya juga sharing pengalaman yang sudah saya lakukan di rumah, di sekolah terkait dengan budaya positif. Saya berharap dari ini semuanya juga pasti bisa ya sama-sama berbagi pengalaman. Nanti kita akan punya waktu tersendiri karena pasti kita punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Di situ kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita bisa saling belajar dari pengalaman teman-teman kita. Apalagi posisi kita sebagai guru, kita bisa menciptakan lingkungan positif di sekolah kita menciptakan disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk kehadiran semuanya pada kesempatan hari ini. Kita terus belajar, kita terus semangat untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih.